Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan akhlak. Dalam segmentasi berikut ini Ustadz Jum Harudin akan mengajak kita untuk kembali memahami basic secara dasar apa sesungguhnya yang disebut dengan akhlak. Mengapa kehadiran Rasulullah adalah salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Silakan. Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita semuanya, Syekh Muhammad Jabir Hafizahullah, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Host kita Mas Agung, para jamaah Masjid Al-Muslimun, para pengurus yang saya tidak sebutkan satu persatu, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kenapa Nabi diutus untuk akhlak? Ada hadis yang mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk akhlak. Itu hadis. Tapi ada ayat yang menarik, diutus ternyata bukan untuk akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Hadis menyebutkan diutus untuk menyempurnakan. Al-Quran mengatakan diutus untuk rahmat. Yang mana yang benar? Dua-duanya pasti. Tapi apa hubungan antara rahmat dan akhlak? Apabila di masyarakat itu, di negara itu ada penipuan, nggak ada akhlak kan? Betul atau tidak? Banyak pengkhianatan, apalagi? Pembegalan, pembunuhan, korupsi, saling tipu menipu, saling hujat menghujat. Apabila di masyarakat itu tidak ada akhlak, maka tidak mungkin turun rahmat Allah itu. Itulah mengapa ayatnya mengatakan rahmatan lil alamin, sementara hadisnya innama bu'istu. Karena itu Lailatul Qadar itu rahmat bukan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dulu Nabi dikasih tahu tanggalnya, malamnya oleh Allah. Ketika Nabi ingin memberitahukan malam keberapa itu, tiba-tiba ada sebagian sahabat Nabi yang bertengkar, meninggikan suara, saling kemudian meninggikan suara, saling maki, saling memarahi antara mereka. Lalu Nabi SAW bersabda, aku sebenarnya diberitahu tadi oleh Allah malam keberapa Lailatul Qadar itu, tapi ternyata aku dibuat lupa gara-gara pertengkaran kalian. Betul apa betul? Rumah tangga mestinya rahmat, tapi karena nggak ada akhlak menjadi laknat. Negeri yang kaya ini, yang penuh dengan berbagai macam sumber daya alam, tidak lagi menjadi rahmat ketika tiada akhlak. Tiada akhlak, tiada rahmat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Mas Agung mengatakan apa sih anatomi akhlak? Anatomi akhlak itu ada dua, ada yang tidak tampak dan ada yang nampak. Ada akar, ada buah. Apa akarnya? Iman.
Itu anatomi yang pertama. Adapun buahnya adalah bentuknya seluruh yang keluar dari tubuh kita, perkataan yang baik. Ya kan? Bahkan apa lagi? Senyuman. Betul, senyum itu akhlak bukan? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Kenapa? Karena akhlak itu sesuatu, akhlak yang baik sesuatu yang membuat orang lain senang. Ini luarnya. Jadi kalau orang senang sama kita, kalau orang kagum sama kita, kalau orang ingin ikut ngaji gara-gara ketemu kita, ketahuilah bahwa akhlak kita insya Allah mulia. Jika selama kita hidup, entah kita hidup 40 tahun, 50 tahun, punya tetangga, setelah kenal dengan kita, dia tidak rajin ke masjid, itu menunjukkan bahwa akhlak kita tidak baik. Setuju? Setuju? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang dibawa oleh Nabi adalah kalimatan thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimatan thayyibah, yang dibawa oleh Nabi itu kalimatan la ilaha illallah, itu yang dibawa. Tapi karena yang dibawa ini sesuai dengan perilaku Nabi, ayatnya ngomong apa, perilaku Nabinya pun sesuai, maka kalimatun thayyibah itu punya sihir yang mampu membuat orang lain kemudian tertarik dengan Islam. Orang tidak akan pernah mau rajin ke masjid gara-gara sholat kita, tidak. Orang tidak akan pernah tertarik ngaji, mau masuk Islam dengan puasa kita, tidak. Orang hanya akan tertarik mau ke masjid, mau ngaji ketika jamaah al-muslimun ini akhlaknya baik. Betul atau tidak? Makanya kalau kalimatnya baik, kelakuan kita tidak baik, kalimat baik ini kemudian menjadi tercemari. Coba angkat tangannya, gerakkan, gerakan, ikuti, gerakan, gerakan. Pegang dagu, dagu. Ya. Dagu mana? Kenapa megangnya jidat? Sekali lagi, angkat tangannya. Gerakan, gerakan. Lebih cepat, lebih cepat. Pegang jidat. Kenapa kok tadi saya suruh pegang dagu, pegangnya jidat? Karena ustadznya kelakuannya tidak sesuai dengan ucapannya. Akhlaknya tidak sesuai. Betul apa betul? Tapi ketika satu kata yang diucapkan, tidak usah perlu banyak kata. Satu kata yang diucapkan tapi kelakuan kita sesuai dengan yang kita kan, itu yang akan merubah dunia. Makanya di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah tauladan yang baik. Quran adalah semesta yang berbicara, semesta Quran yang diam, Rasulullah Quran yang berjalan. Ketika kita menjadi Quran berjalan, itulah akhlak karimah. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz Jumharudin.
Alhamdulillah kita telah mendengarkan mukadimah dari guru kita berkaitan dengan tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan akhlak. Dan Alhamdulillah saya sudah menerima beberapa pertanyaan yang insya Allah nanti akan melengkapi tema bahasan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.